Wahabi, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau apa saja nama kelompok, terserah. Semuanya adalah Abdullah. Panjat Allah, panjat kenu paling bawah, din kanggo sombong, din kanggo ngelawan, din kanggo angkat-angkat dada, din kanggo cengak-cengak ke nganas-nganas lampak. Harus tunduk, nafi juan dan suruh, ngih, meran, tiang gawe. Din kanggo ngelawan, kubik digawe ya. Din kanggo. Itu makna abdul. Barang siapa yang betul-betul menjadikan dirinya sesuai dengan namanya, yaitu hamba, maka Allah rela mendekatkan dirinya kepadanya, yaitu Abdullah, menjadi dekat jadinya. Itu pertama. Itu sebabnya kita ini sekarang ini sama. Siapapun pelenggu sapi semuanya sama. Namun terkadang ada perbedaan sedikit, tergantung usaha. Walaupun kita sama jadi panjat, namun tingkatannya kelak di yaumil qiyamah berbeda-beda, tergantung kualitas pegawaian. Tergantung kualitas pegawaian, tergantung cara pegawaian, tergantung kematik, tergantung ketaat. Nah, arah panjat sak pacu tentu tekanana di si bos. Arah panjat sampai pacu tentu teteh si bos. Nengkanggo panjat atur bos. Buruh atur bos nengkanggo, buruh atur bos. Nengkanggo sebab buruh gaji. Dan kita pun digaji. Namun gaji kita tidak diberikan di dunia, kelak di yaumil qiyamah. Gajinya ada di dalam surga nanti. Mudah-mudahan amin. Amin. Sehingga boleh kita berbuat, boleh kita beribadah, tujuannya untuk memperoleh pahala, boleh. Karena kita disuruh untuk mencari pahala. Walaupun pahala sendiri tidak pernah kita lihat. Wasri'an pahala berberuan. Uang kita pahala pacu tuah kita bareng ke barak berberuan pahala, bareng ke barak berberuan pahala, kerja berberuan dosa baik badak bareng samara raksasa juga orang dosa pahala aja samara bidadari juga orang bareng. Wah apa. Nah, jadi pertama kita harus pahami bahwa kita semua ini adalah sama di sisi Allah SWT dan menjadi Abdullah. Namun terkadang tergantung bagaimana kualitas pekerjaan ketaatan, itulah yang membuat kita berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, panjat yang paling mulia, hamba yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisiku, firman Allah Ta'ala adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Sak paling pacu, sak paling cekat mati, sak paling tahu mati, sak paling tunduk, sak paling debani, dek mati. Ajak saya, ajak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Berarti tinggi rendahnya, rapat jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala tergantung ketakwaan masing-masing. Ketakwaan artinya tergantung bagaimana kita menjadi hamba, bagaimana kita mati, bagaimana kita taat. Apakah kita tatkala disuruh langsung mengerjakannya atau bagaimana? Sehingga diceritakan Sayyidina Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang namanya kasih jawab rapat, jawab rapat, tetunah pendik. Mari ibarat dengan beraya yang berdoa yang kekasih. Saya seninan tiang, lamun nilpun angkat telepon, lamun nendeng kepeng bengke kepeng, lamun suruh terumbak anak mati tumbak anak, masya Allah. Tahun depati senina, masya Allah. Rungok anak ni semendak, rungok anak semendak.
Baru bayi nangis, dua milu baru. Tahu kelah kejauh na. Lemak cak milik kejauh lapu lemak. Masya-Allah kejauh lemak lapu na. Kenawang ni anak sikit dua telu ni selina sak pertama, kedua je hitam kira ketawa. Allahu a'lam. Milu, masya-Allah. Jadi Sayyidina Ibrahim alaihissalam punya gelar yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibullah, Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhaka Allahu khalila? Apa yang menyebabkan engkau wahai Ibrahim menjadi kekasih Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, li thalathati asya, karena 3 perkara. Yang 3 perkara ini kita pun kalau miliki yang 3 perkara, maka kita pun akan sampai derajat kekasih Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim saja yang boleh menjadi kekasih Allah? Tidak. Kita semua boleh menjadi kekasih Allah. Artinya boleh menjadi orang yang berupaya bagaimana dikasihi oleh Allah. Boleh. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah 3 perkara. Pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama kali yang menyebabkan saya diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu mendahulukan perintah Allah dari perintah yang lain. Itu pertama. Beliau selalu mendahulukan perintah Allah dari perintah yang lain. Apapun perintah Allah selalu nomor 1. Contoh misalnya, beliau disuruh sholat misalnya. Begitu masuk waktu sholat, sesibuk apapun acaranya, apapun kesibukannya, selalu ditinggalkan karena perintah Allah nomor 1. Itu pertama. Itu yang menjadi alasan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Saya tidak pernah membelakangi atau saya tidak pernah membuat perintah Allah itu nomor 2, atau saya selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Itu pertama. Yang kedua, yang menyebabkan saya diangkat menjadi kekasih Allah, yang kedua, saya tidak pernah merasa berat melaksanakan semua perintah Allah. Walaupun itu berat, tapi saya tidak pernah mengatakan berat. Tidak pernah saya mengatakan perintah Allah itu berat. Selalu saya kerjakan dengan secara tulus ikhlas, walaupun sesungguhnya perintah itu berat. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya punya anak itu selama 80 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 tahun. Demi Noah berumur baru 10 tahun dia pun berdua anak. Dia pun lahir Nabi Ismail alaihissalam baru 10 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan 100 tahun. Watoa berarti warambo. Lamun mangkil, lamun narak dengan toa, wacongan, warambo, ampo betian, bengak. Ini wang kembin ni. Ya uangkan ke semaman, selesai. Mungkin lamun wah berumur, apa naran 40 tahun wah tebalak ngana. Tanina. Nuna umur 40 tahun ke atas, tebalak ngana, isi dadu. Kembin, dia tahu benjen. Darah tenaga. Belum, mentang. Belum, mentang. Angkala menara di darat tewa umur 20 jok atas aruan merari lemak dia tahu ngana. Masya Allah, beda dengan tokoh lain. Dakan jak toa lagu ini ngana kembali kuatan benjen, bagusan tenaga, belian balung, langsung melepit kanan.
Setelah diteliti, sekarang di akhir zaman kalau sudah 40 tahun ke atas, stop, dengkang ngana. Kenapa? Ternyata banyak yang mati melahirkan gara-gara dia tahu benjen. Apa bahasa di benjen? Nenjen. Belum, mentan. Lain binek salai kerja binek sana nih. No. Pada nomor mobil nane, mobil produksi zaman nane dengan jam bagus duluan lagu besin jak murah leko. Coba kijang salai lain aja lah, dengan terlampar meletik salainya. Kuatan, masya Allah. Sekian lemah. Aniki. Nah, akhir punya anak tatkala umur 80 tahun. Wansa belik Nabi Ibrahim artinya baru-baru ya pelai-lai. Demen lalu terboya si Nabi Ibrahim. Dia pun mimpi. Terperintah isi Allah SWT gorokana. Gorokana. Baru 10 tahun nganti anak. Maka dia mana baru belik mensuruh gorok. Ringan apa berat? Ya Allah, anakmu enggak nana. Suruh gorok. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan berat karena itu adalah perintah Allah Subhanahu. Ayat tegorok Nabi Ismail kontek cerita, lagu ternyata Masya Allah itulah ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata leher Nabi Ismail tidak bisa putus dengan pedang atau dengan berang yang sangat begitu tajam. Andin terjadi Nabi Ibrahim tegorok terputus yang jadi syariat, yang jadi peraturan, lamun kanggun tegorokan. Andin terjadi nu jasang dek tarak rupanya. Pokok titelan sekedijak gorok mah. Dek mati gorok mah. Lagu untung tidak terjadi Nabi Ibrahim disembelih karena itu adalah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang terakhir, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau tidak pernah makan seumur hidupnya kecuali bersama tamu. Temue. Sampai-sampai lamun dia nak temue sepujulu sugul boyak. Lampak sekilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 5 kilo boyak temue pokok narak kencen ngelon. Lamun darat temue burung ngelon. Sehebat. Sehingga Nabi Ibrahim punya julukan Abu Dhaifi, ayahnya para tamu. Sangat senang Nabi Ibrahim kalau ada tamu. Bahkan kalau tidak ada dia cari tamu. Arak boyak temue itu. Bahkan itu aja impat lawang dia kanak berharap dengan datang. No. Apalagi ni semua sekarang datang dia jawab ketawa kau ketejak melak nyembih dia aja impat lawang. Insyaallah. Itulah yang menjadi alasan Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Beliau tidak pernah mendahulukan perintah yang lain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan seperti ini. Apapun perintah Allah segera. Jangan pernah taruh nomor 2, tapi nomor 1. On the top something, the first one. The first one ini judul. Yang pertama ini. Dan kanggo nomor 2 perintah Allah harus nomor 1. Nomor 2, jangan pernah mengatakan semua perintah Allah itu berat, semuanya ringan. Walaupun mungkin kelihatan berat. Yang ketiga, kalau ada tamu hormat. Bila kita lakukan yang ini betul-betul lillahi ta'ala, maka kita pun menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim masuk dalam kalimat atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kita sekarang. Coba seling seriuan, seling kita. Aram pada ruang kangkong, aram pada ruang muan. Anda coba sering-seriuan. Aram pada ruang muan. Boleh. Beda baju boleh.
beda muka boleh, beda alamat boleh, beda orang tua boleh. Tetapi itu semua bukan menjadi prioritas penilaian Allah. Yang menjadi penilaian Allah adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu ada di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan, apa katanya lupa saya sedikit ya. Illa taqwa akhir ayat. Ingat tuh nana. Laisa al-farqu baina al-arab wal ajam illa at-taqwa. Ay la farqa baina al-arab wal ajam illa at-taqwa. At-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Di nara beda dengan Arab dan di Arab kecuali takwa, dan beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Me tahu no? Dada, merah dada. Di atas tiang, di bawah, bawah apa? Apa yang ditunjuk? Hati yang ditunjuk. Kenapa hati yang ditunjuk? Karena seluruh anggota badan kita ini yang menjadi penyetirnya, yang menjadi setirnya, yang menyetirnya adalah hati. Hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasada fasada sairul jasad. Ketahuilah, sungguhnya di badan kita ini ada seker daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Dan apabila daging itu jelek, maka jelek seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah hati. Hati. Lamun hati dengan solah wa pegawian. Lamun hati dengan lengek wa pegawian. Dan hati itu tergantung makanan. Tergantung makanan. Jadi tubuh kita ini yang paling mulia, yang dilihat oleh Allah adalah hati. Hati. Bukan muka, bukan tangan, bukan kaki. Boleh badannya besar, tapi tidak dinilai oleh Allah kalau hatinya jelek. Boleh Masya Allah, mukanya cantik, ganteng, sampai tengangak boleh. Okingus, elor terbuk. Ingas, aran teman tersewan dengan ingas ya. Teman apa nih? Normal berarti sudah. Teman serminan dengan ganteng ya. Berarti normal. Normal kerja normal ya. So dia kan. Ganteng dia ngapain deh. Ya pembengadang oleh onak. Normal. Tetapi paras yang ganteng, yang cantik, badan yang kekar, badan yang seterak, badan yang seterak, terserah. Apapun namanya, tidak dilihat oleh Allah. Pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, mau tidak mewah, apapun pakaiannya, tidak dinilai pakaiannya. Namun yang dinilai adalah hati. Hati itu namanya mahallu nazarillah, tempat penilaian Allah. Kenapa? Karena awak teniki, sajari setiri adalah hati. Contoh, muninatin tiang hina. Tuh, dia muni oleh hinam. Bismillahirrahmanirrahim. Ani matenya. Ayat apa nih? Hah? Ya ini mateng ini. Oh lah segar. Oh baik menuja. Yo ni nangan dia. Ampok dah jauh kete, melingkih jauh kete karena aten sida, tuntun sida. Apa ni aten sida oleh ui? Kalau ngaji, ui doa. Pokok tak tahu jauh kete aten itu.
Hati. Namun dia datang ke Jogja, tidak dituntun oleh hati. Panitia dah menuk, bismillah. Kita akan buat tempat ini menjadi pusat pengajian. Yuni. InsyaAllah dan berupaya lemak tizkian aula. Amin. 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 Supaya tidak akan menjadi sebuah kendala, mau panas, mau hujan, tetap ngaji. Berarti tetap dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak akan lindur, gempa, terserah apapun namanya, tapi tetap pengajian. Amin. Amin. Boleh tizkian aula? Boleh tizkian aula? Sekali-sekali boleh? Bila sebab? Bila saya bani? Bila saya bani? Bani ni sejuta? Oh insyaAllah no, panitia gampang. Sebenarnya tidak perlu mencari bantuan dewan, bantuan datu. Ida biang diri ke? Muida kawihang diri ke? Kemudian dengan pahala? Berapa? Siap? Siap? Mudah-mudahan amin. Amin. Nangan yang baru betena mau pahala betena aten solah jari pokoknya apa-apa tegawe mesti tu atenu berjulu termasuk dengan yang maling dengan doa dengan yang mabuk pun dengan yang lalu apa ram tamasya atau pesiar atau sisin segara tu atau merasa terjadi tu le apa namanya le Banten tak makin kan? Sudah 429 yang mati. Kenapa doktor? Uni nangan, lalu doktor pun terkait si air pun mati. Oh, Masya Allah. Jadi hati yang jadi setir. Jadi tidak dilihat muka, tangan, kaki, tidak. Yang dilihat adalah hati. Semakin baik hati seseorang, maka semakin baik pekerjaannya. Semakin jelek hati seseorang, semakin jelek pegawaiannya. Itu sebabnya orang yang paling jelek adalah orang yang dalam ayat Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Orang yang sudah ditutup pertama khatamallahu ala qulubihim, hatinya dulu ditutup. Kalau hatinya dikunci oleh Allah, telinganya tidak akan bisa mendengar, matanya juga tidak akan bisa mendengar, tidak akan dia mau taat kepada Allah. Biasa teparan namun bahasa sasak dan keras baduk Yesus. Arak itu keras hati, keras baduk Yesus. Ngaji dengan dek ngaji, dia peduli. Terbacang ayat Al-Quran, dia terbacang, dia peduli. Nasihat, dia peduli. Tuan guru kiri kanan kedatangan, dia boleh dengar, gedok. Gedok, Buddha, tolek, nenda, tuli. Dia dengar, bahkan malaikat Jibril itu nabi yang pengajian dia boleh dengar. Ya kelas-kelas Abu Lahab, kelas-kelas Abu Jahal, kelas-kelas Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ternyata hati ini salah satu yang menjadi penentu sehingga dia baik. Makanan. Rasulullah SAW mengatakan, man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa yang makanan minumannya selalu halal, B. hasil bangkat, hasil kebun, hasil ladang, hasil usaha sendiri, secara kena-kena, secara sah, ia leman makanan, maka anggota badannya mau tidak mau pasti akan taat. Lagu sebalik, waman akala al-harama asat jawarihuhu sya'a am aba. Makanan. Itu sebabnya dulu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, beliau waktu kecilnya dengan miskin dengan to'aknya. Miskin dengan to'aknya, Masya Allah. Musuh pejelut terbiling si dengan to'ak dalam keadaan masin tedam lebali masin kulit. Hinaan sugul, wayang sugul, ampun nangis. Boy, masih kode soal muarak tetangga baik ampun penyusup
penyusu, teduk terus. Ulik-ulik, Masya Allah, mau terdaik deh. Sili, kembali penyusu anak. Wakil jina, deh, kembali penyusu anak. Nangis baru, aduh nangis. Kembali yang buat sili lalu menu. Dek ketahuan apa makanan di sini. Kamu sendiri jawab ketahuan pakai halal. Akhir Demak, naik Imamul Ghazali. Demak, tangentang. Otak le bawa pun tenggerik meni. Mengutang. Hampir nih mati. Jaga di sugul. Lagu saran barang taman dek nini pul sugul arak mari. Akhirnya Imamul Ghazali mengutarakan ini tatkala beliau berdebat. Enggak tong kalah berdebat arak sekali. Itu pun bukan karena beliau tidak tahu jawabannya, kurang cepat menjawab. Ditanya, kenapa wahai imam Anda kurang cepat menjawab? Itulah bekas air susu yang dulu saya minum, bukan dari ibu saya. Sangat berbekas. Makanya perhatikan makanan dan minuman anak-anak kita. Dendek bengen makanan lamun dekman, wah dekman nyata lamun dekman pedas dan halal. Harus halal doang. Kalau pengen belanja ke pensida, nenek baik teduk-teduk. Dah kajak ke pensida lagu baik teduk-teduk dia ganggu. Ada yang halal dulu, pas halal. Bank makanan, insya Allah itu yang akan mempengaruhi IQ, mempengaruhi akhlak, mempengaruhi pegawaian, pekerjaan anak tersebut. Makanan. Nah itu. Jadi hati yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini. Dan hati ini pun akan semakin kuat. Hati ini pun akan semakin tegar bila kita lakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takwa kita itu akan bertambah. Sebab iman kita, takwa kita ini kelas iman takwa orang yang terkadang bertambah, terkadang turun naik dia. Kalau malaikat imannya yazidu wala yanqus. Kalau imannya malaikat yazid wala yanqus. Berombok tetapi tidak bisa berkurang. Baik. Oh salah. Imannya malaikat la yazid wala yanqus. Imannya malaikat itu enggak bertambah, enggak berkurang, tetap. Kalau imannya para nabi dan rasul yazidu wala yanqus, bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, kalau kita yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan dia bertambah? Tatkala kita melakukan ketaatan. Insya Allah kita datang ngaji, itu menambah iman. Kita dengar pengajian, menambah iman, menambah iman, menambah iman. Sekarang saya tanya, saya buktikan. Selama penunggu Sami hadir ngaji ke tempat ini, coba renungi batinnya, renungi hatinya. Semakin main irap apa semakin dia tenang irap? Semakin demen apa semakin dia demen? Semakin dia demen? Semakin demen? Semakin ampuh apa semakin dia ampuh? Semakin rajin ibadah apa semakin dia? Itu tandanya pengajian, mendapat pengajian itu akan membuat iman kita menjadi bertambah. Takwa kita akan menjadi bertambah pada Allah SWT. Mudah-mudahan amin. Sehingga bertambah sehingga kita mati, meninggal dunia, diambil umur oleh Allah tatkala iman kita terus naik bertambah. Amin ya Rabbal. Sedangkan imannya orang-orang ahli maksiat dan imannya iblis yang kusu wala yazid, berkurang dan tidak akan bertambah. Berkurang sampai tidak ada imannya, termasuk iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu, jadi yang menjadi penilaian Allah dalam diri kita adalah at-taqwa. At-taqwa. At-taqwa, dan taqwa itu ada di hati. La farqa bainal arabi wal ajam illa at-taqwa. Bahkan dalam hadis yang lain, la fadla ala muslimin li muslimin illa taqwa. Tidak ada keunggulan muslim yang satu dengan yang lain kecuali yang membuat dia itu unggul dan tidak unggul adalah takwa. Semakin pacu, semakin taat, semakin mati, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah SWT. Semakin dia tidak peduli perintah Allah, semakin dia jauh, semakin dia tidak mati, maka dia akan semakin bawah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling perlu kita perhatikan,
Yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita memperbaiki hati kita. Hati kita ini diperbaiki, salah satu caranya makanan diperbaiki, ketaatan diperbaiki, pegawaian sholat terus tegawe, pegawai lagi ini tegawe, maka itulah yang membuat hati kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin. Amin ya Rabbal. Apa keistimewaannya? Kalau pelunggu Sami sudah sampai derajat takwa, orang yang sampai derajat takwa namanya muttaqin. Kelak di yaumil qiyamah, bagaimanapun huru haranya, maka kita akan selamat. Yang paling menentukan nanti hari kiamat, tatkala kita lewat di siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jusrun yamtaddu ala matni jahannam, adaqqu min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayf. Jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka, lebih kecil dari satu helai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Semua kita akan lewat, wajib kita jumpai itu. Itu paling menentukan. Anda lewat berarti surga, tidak lewat neraka. Selesai sudah. Tegeroh si malaikat, lewat. Pencet lewat ini ke bawah. Kode. Belum melangkah sudah jatuh. Bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu hadir di pengajian untuk menambah keimanan ketakwaannya, maka yang tadinya dilihat kecil berubah menjadi lebar. Hanya dia berlatih. Ada yang cepat, ada yang secepat mobil, ada yang secepat Masya Allah, sampai ada yang cepat kilat. Tiba-tiba nyampe di depan surga. Alhamdulillah. Ada yang bergelantungan, tolong. Tiba-tiba sudah pegang satu, kecapean jatuh neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian, semuanya pasti akan melewati siratal mustaqim. Pasti. Jembatan yang panjangnya sepanjang perjalanan 1.500 tahun. 500 tahun mendaki, 500 tahun turun, 500 tahun datang. Lebih kecil dari satu helai rambut, lebih tajam daripada pedang, yaitu pada liwat. Liwat! Teguh si malaikat. Liwat! Tubar si malaikat. Liwat! Kemana balik? Orang-orang yang dulu amal ibadahnya di dunia mungkin kurang, di sanalah dia luar biasa, takut, menyesal, waduh, jatuh neraka sudah. Masya Allah. Tapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, menjalani perintah Allah secara zahir batin, tentu mengabdi, menjadi panjang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya, dia akan santai. Lebar dilihat, cepat jalannya, Masya Allah. Bahkan ada yang lebih cepat daripada kilat. Mudah-mudahan terpecat-pecat yang amin. Amin. Soalnya perjalanannya 1.500 tahun. Gerik neraka kita. Melem gerik? Melem gerik? Gerik baik. Melem gerik? Na'udzubillahi min. Allah mengatakan thumma nunajjil ladzina ittaqaw, kemudian kami luluskan di jembatan itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, yang tidak mau taat kepada Allah, terganggu dengan dunianya, terlalu sibuk dengan dunianya, ketungkulan si dunia doang, lupa sembahyang, lupa berjumah, pokoknya sampai kepeng doang.
Kepeng doang ling otak kan. Sembayang, dek nak sembayang. Puasa, dek boleh puasa. Pokok kepeng. Dengan sekarang dia ongkar kepeng. Kepeng. La ilaha illallah. Kepeng. Kepeng. La ilaha illallah. Kepeng. Kepeng. A'udzubillahi min. Nah. Ada dia zaman nane. Pokok sabda kepeng. Terserah apa pun gawe. Sambil duit dengan jual diri. Demi kepeng. Iya kan? Arana pendek. Penuh. Coba lalu jokto. Apa narana no? Gilit Trawangan. Wah, sekali lalu jokto mau kejerih. Ya Allah, dia kembali meleh. Aku dia kembali yang berlebak barang. Hadirat Allah. Kedua sumur tuh. Sumur doang. Tuh, dia anak sumur kanya. No, tahu dan sumur. Ala ina na mo tiang kapo. Alon tiang goyang musala betul musala ni kita ni. Sina. Masya-Allah musala ni kita mendaki berlawang impung doang lewat. La ilaha illallah. Musala doang berdosa. Betul majid dia tu majid tu baik susah kemana. Umele lapah mele kemangan betul kemangan. Kita kon meja sini masya-Allah botol bir kanya. Baru menara dengan foto kemudian kita ikut ini. Tuan Guru sedang di Gili Trawangan depan bir bersama turis. Wow. Dan di sana banyak orang menjual dirinya di pinggir-pinggir pantai. Masya Allah, na'udzubillah min. Menjual imannya dengan dunia, dengan kesenangan dunia. Apakah di pinggir pantai saja? Tidak. Le gubuk, le dusun, le dasar. Demi mendapatkan uang, rela dia lakukan maksiat. Banyak orang meninggalkan sholat Jumat gara-gara kepeng. Kepeng doang terboya, dunia doang terboya. Lamun sak meni je iran dengan zalim. Wa nadaruz zalimina fiha jithiya. Lalu kami biarkan jatuh. Kami tidak akan bantu, tidak akan kami tolong orang-orang yang zalim jatuh ke lembah neraka. Na'udzubillah min. Itu wajib kita jumpai. Kenapa? Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan berkat kita hadir ngaji, mudah-mudahan kelak waktu kita lewat di Siratal Mustaqim, kita dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Di sana Rasulullah datang, "Hai jemaah Sambalun Lawa, Sambalun Bubuk yang dulu suka ngaji, sini. Pegang jubah saya." Pegang jubahnya dia, pegang jubahnya dia, terus jalan. Kalau saya jatuh, kamu jatuh. Kalau saya enggak jatuh, kita ke surga. Selesai. Enggak mungkin Rasulullah jatuh. Mana-mana tegal jubah lemak. Ya kan? Tiang tegal jubah, sini tegal jubah tiang. Terus berentuk menu. No. Ya, tetap tegal langkah. Tegal jubah-jubah lemanu. Sahabat tegal jubahnya Rasulullah SAW. Sebab nanti di hari kiamat, di antara yang berhak diberikan membantu pertolongan oleh Allah SWT, Rasulullah, dan Rasulullah terkadang memberikan komando, wahai para guru-guru yang dulu mengajar, jangan masuk surga sendirian, cari muridnya, bantu dia. Disuruh oleh Rasulullah mencari murid. Mudah-mudahan amin, seluruh guru-guru kita nanti membantu kita di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabban. Guru kita berpegang sama Rasulullah, kita berpegang sama guru kita, kita saling pegang satu sama lain. Amin. Mau bareng-bareng sama surga. Tuh terioni lema. Wah. Jemaah Sembalun sudah? Nggih. Oi jika maina. Lagu satu-satu anjak darat sama surga. Sama surga. Nyala apa-apa nih, jangan dibangun sama surga. Wah, nyesem ke bawah. Nuh, silin ini. Dengan toa dia bawa sama surga. Ada jak ngaroh. Kaki ngaji menujak. Masih jadi sama surga.
Sebab setoak-toak kita lemak lamun tatama surga berubah jadi bajang. Woi, kembali bajang. Dia pun dinarak dengan toak le dalam surga. Semuanya diperkirakan umur 33 tahun. Tingginya 60 hasta. Itulah besarnya Nabi Adam dulu. Boleh-boleh lemak. 30 hasta. Telung dasa meter. Yang ketinggalan kalema. Dan umur kita perkirakan umur 33 tahun kenyakan sak kuat-kuat, ngadeng-ngadeng kuat memang. Masya Allah, harus tekua. Soal bidadari dengan 1000. Umay sak temamu. Woi, ini main. Woi, baris siap. Satu-satu maju. Wah, amin. Amin ya Rabban. Tani naja jari ratun bidadari. Aku lamun menet sama surga, harus enggak entamalan bertakwa. Apa kena bertakwa? Dua tegawe. Lagu arak si bungkus sekit. Apa tegawe? Imtithalu awamirillah, mengerjakan seluruh perintah Allah. Apapun perintah Allah, jangan pernah tolak, kerjakan. Yang kedua, wajtinabu nawahihi, menjauhkan seluruh larangannya, apapun larangannya, walaupun melebihi. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, bungkus dengan ma'astish'arit ta'zim lillahi ta'ala. Di samping itu, tatkala kita mengerjakan perintah Allah, tatkala kita meninggalkan larangan Allah, di sana kita agung Allah subhanahu. Kerjakan ini karena perintah Allah. Saya tidak kerjakan ini karena ini adalah larangan Allah. Ini adalah bentuk pengagungan saya kepada Allah. Jadi kita kerjakan perintah Allah karena kita agungkan Allah. Kita muliakan Allah. Kita tidak kerjakan perintah larangan Allah. Kita jauhkan diri dari larangan Allah karena kita agungkan. Jadi cara kita mengagungkan Allah, kerjakan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Kalau sudah mampu seperti itu, maka berhak mendapat gelar takwa. Innal jannata uiddat lil muttaqin. Sungguhnya surga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka itulah yang sekarang menjadi PR. Mari kita renungi diri kita. Sejauh ini saya sudah tua, umur saya sudah segini, kira-kira saya sudah masuk enggak dalam orang yang bertakwa? Mikir, renungi, itu namanya muhasabah. Lebih-lebih di akhir tahun sekarang, Masya Allah, 2018 akan berakhir, 2019 akan datang. Apa yang pernah saya lakukan? Mbengkah ketaat kejap Allah? Mbengkah kemati kejap Allah? Mbengkah kelik larangan Allah? Apakah perintahnya saya kerjakan? Atau sebaliknya, perintah saya tidak kerjakan, namun larangan saya kerjakan? Sejauh mana? Mikir terus, renungi. Kalau menjumpai dirinya, alhamdulillah, saya pernah sholat, saya senantiasa sholat berjamaah, senantiasa hadir, gak pernah saya kerjakan ini. Alhamdulillah, itu semuanya dari Allah. Bila menjumpai dirinya, ternyata, Masya Allah, ini kuah dek sembahyang. Oh Masya Allah, ini kuah ni. Ingat, saya dek wah sembahyang, supuk waktu wajib kada. Lamun dek kada pun mati tanggung jawab, era lebih kiamat. Kembali ke dek sembahyang. Dapat isi bawang, apa? Besok lang bawang si aku. Repot kisi lensuna, repot kisi strawberry, repot kisi apa yang dah rendah. Sebia, kayak Masya Allah, ujang kelupa ke berjumat, kemana pada berjumat? Yang kedua, lemak si Allah SWT. Kalau menjumpai diri kurang, pertama istighfar. Lalu apa yang kurang itu ganti. Misal luah hendak sembahyang, ganti. Wah dia berjumat, gentik. Lalu Jumat diganti, Zohor saya diganti ini. Dia berjumat mesa. Jarak dengan berjumat mesa. Yo, kada Jumat, usolli pada Jumatin deh. Sembahyang Jumat tidak dikada. Yang dikada adalah sembahyang wajib. Sembahyang fardu yang 5 waktu. Jumat tidak. Masya Allah. Saya hina malu. Saya merasa le jamaah niki pernah
dulu tidak pernah sholat secara sengaja ataupun tidak sengaja, wajib qada. Makanya di Yaman, mana Ustaz Muhammad di sini nggak hadir, itu mana dia? Nggak hadir. Itu di Yaman itu ada program kita kumpul di semua masjid bersama para masyayikh, para ulama-ulama. Pekerjaan kita di samping ngaji, sebelum mengadakan pengajian ada namanya program mengqada salat setahun. Padahal mereka ulama, orang-orang yang masya Allah ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf, ahli hadis, ulama yang luar biasa, wiridnya nggak kurang, ibadahnya nggak pernah kurang. Lagu keadaan sembahyang setahun. Apa bahasa? Sok tuah kada sang narak tu kurang. Ada program mengqada sholat berjamaah sudah, mulai dari subuh sampai dengan isya berjamaah, mengqada sholat setahun secara berjamaah. Nanti dah mungkin yang berketua nanti dia narak bani jujur. Saya wajib sembahyang layan. Duit meni jamaah. Lamun terberutang nu wajib tenyaur pendek. Wajib tenyaur pendek. Bahkan lamun berutang Jombang ini tersegel balik. Dunia doang untuk berutang wajib tenyaur. Bahkan balik ini tersita balik. Tanah ini tersita balik. Berbeda berutang dengan Allah. Saya itu berutang Allah. Apa utang? Sembahyang maghrib. Kembali nampak dia sembahyang maghrib. Ibu lalu si begawe. Pelupa sembahyang. Arang tu bagian laut. Dia berjumah. Kembali pada berjumah tua. Pasingan dia nak jaga pengkelak. Pengkelak menjaga. Undik berjumah. Wajib tertuntut terketua. Terbuka film melemak ni. Tak. Ni tu anda sembahyang sikit. 2, 3, 4, 5. Wah kebaik umur lain, wah kebaik sehat, kembali pendek kada. Berutang baju kaku sahur. Berbentang. Nyau raka. Angkat timah sawah mana? Arah datang baca macam tiang. Tuan Guru, ya Allah tiang, keluar salah tiang. Ya apa salah sementor? Berembin, kada sembayang. Pira kali dia sembayang? Jeluk? Ende. 2 jeluk? Ende. Pira? 4 tahun. Wajib Malaysia pun dia sembayang. Puasa dah berarti 4 bulan. Berembin, kada ini coba berbicara. Melem tobat, melem. Melem berubah, melem. Maju. Pilih. Melem cash atau melem kredit? Belum bayar cash apa kredit? Apa kena kredit? Apa kena cash? Olah menemele cash selama 4 tahun dulu pira waktu sembahyang bilang malam. Terus kadak doa. Terus kadak dia engkak. Ada sampai selesai. Dia kemampu nge-cash menu jauh ni. Perbaikan dah menu kredit. Perbaikan kredit. Bilang jelus sembahyang kedua kali. Misalnya sembahyang subuh, sediman subuh atau setelah subuh, kada sebelum subuh. Apa sebelum subuh? Isya misalnya. Ya? Bayar sembahyang zuhur, sediman zuhur atau setelah zuhur, kada subuh. Bayar sediman asar atau setelah asar, kada zuhur. Bayar ke maghrib atau sebelum maghrib, kada asar. Bayar isya ke isya atau setelah isya, kada maghrib. Subuh sediman subuh, kada isya, menungguan. Terus muter. Muka ya doi, Masya Allah, kanak bajang sunuh datang, dia minum 4 tahun. Alhamdulillah, lunas utang dia. Ngeridit, hal aneh, pajar ada jangkah tadi tinggalan. Mumpacu kanak kenonani. Pasti. Masya Allah. Saya, wah, sembahyang, supaya waktu, sengaja, dan sengaja, wajib kada. Apa kena kada? Sembahyang, wah, waktu orang kada. Baru dia dengan menun telat sembahyang subuh atau kepangkaran ngasih jam 7 lalu bergadang soal ngasih jam 7 jangan dia sembahyang subuh di waktu nuah moni
Masih ngasai di para masih waktu wajib sembahyang. Nuni ingat entah ada sembahyang wajib nyawa. Kalau sembahyang subuh menu jam baru, yo dia subuh ni. Nanti tu sembahyang. Cuma qada jari. Qada artinya sembahyang di luar waktu. Kalau sembahyang di dalam waktu disebut dengan nama ada. Dia pun arah kena adaan lillahi ta'ala. Lagu dia perlu kena usalli fardhu maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Andin dia kena adaan sah sembahyang. Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin Allahu akbar. Yang penting usalli fardhu maghrib takkan jadi kena 3 rakaat. Sebab mula telu. Sembahyang maghrib 4 darah. Dia kena lillahi ta'ala. Takkan jadi kena lillahi ta'ala sembahyang mula untuk Allah. Yang pun paling kontek niat misal maghrib, salli fardhu maghrib Allahu akbar, selesai. Salli fardhu isya Allahu akbar. Salli keparanaran qasdun. Fardhu keparanaran ta'arrud, maghrib keparanaran ta'yin naranana. Salli fardhu maghrib cukup. Ya wah rukun niat. Salli fardhu maghrib, salli fardhu isya. Namun berjamaah makmuman lillahi ta'ala. Namun sendiri lillahi ta'ala selesai. Lamun dalam waktu adaan lillahi ta'ala. Lamun di luar waktu qada'an lillahi ta'ala. Lagu dakan jadi kena qada'an mula di luar waktu sah. Misalnya ni qada' sembahyang maghrib, salli fardhu maghribi 3 rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Dia kena qada'an sah. Jatuh qada' walaupun tidak mengatakan qada'an karena di luar waktu. Itulah kewajiban kita membayar hutang kepada Allah. Arah berhutang kepada Allah tik. Arah semai menuju lindur menuju semai menuju datang malapetaka lalu utang nyawa orang kanan ni yang dia barak nanti hati malu lilam lawan lagu Semarang Bani je orang gentleman saya berutang angkat timah no alhamdulillah belum kadai no mumpung masih hidup mumpung masih hidup arak kesempatan enggak salema dalam kubur. Itu kedua lema atau lema celok kiamat nih. Saya arah misal baru nu saya arah. Abdul Qadir ya. Abdul Qadir. Abdul Qadir ya paputian. Abu. Ya paputian Abdul Qadir. Abu Qadir. Nilai catatan yang dewas skrip nih. 3 kali sebulan. Siap malaikat. Orang sini dok neraka. Kenapa? Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail untuk orang yang salat. Yang gimana maksudnya? Yang lalai dalam salat hendak sembahyang. Neraka wail lain. Apa neraka wail? Narun yatala'la'u min jahannam. Api sak menjulur-julur boleh neraka. Ya itu tepangga. Milih tepangga? Kedua memilih aja. Terserah anda. Maka wajib kepada ini, wajib penyaur ini. Arah anda masa bayang asar. Nah ini. Arah. Oh. Arah. Oh, kes baru dulu ya. Alhamdulillah. Sila ngekes rahane dari Allah Subhanahu wa taala. Berbaikan di kanwah tidak sembahyang oleh salina. Bila pun sembahyang waktu nahat. Oh, nujak bulan tebala. Bulan apa yang cuti. Arak dengan kanggun cuti sembahyang. Kira dengan Nina doang, dengan mama dan darah. Darah dengan mama head. Masuk tuan, kemana pun sembahyang? Head kalau dengan aku. Budun buit Musa Adina jak kandung. No. Paling cepat haid orang perempuan itu adalah sehari semalam 24 jam. No. Arah doang untuk mericak lemak bab haid terpelajari. Biasa-biasanya seminggu. Paling lama 15 hari. Wajib ketahuan dengan ini. Wajib. Dan ganggu dia ketahuan, wajib ketahuan. Dia mahadah nu ayah tina. Angkat tangan mahadah teh.
No kacamata no kenalan, angkat lima. Betul balik, baru kita balik. Masya Allah. Aja batur-batur. Hah? Oh teolem ni, mahadah teolem sida. Oh kena jambah teolem. Ana Masya Allah. Jadi wajib kita membayar hutang kepada Allah Subhanahu. Kesimpulannya, mari di akhir zaman ini, kalau orang sibuk dengan politik, orang sibuk dengan mencari harta jabatan, kita harus sibuk mengelola batin kita, mengelola takwa kita, mengelola iman kita. Lebih baik kita mencari jabatan di sisi Allah SWT. Rasulullah mengatakan, ibtaghur rif'ata indallah. Carilah jabatan kedudukan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ibtaghur rif'ata indallah. Carilah jabatan kedudukan di sisi Allah. Caranya, mari kita berusaha menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan amin. Kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, semua kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hambanya yang sampai derajat takwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan selamat tatkala lewat sampai menuju surgamu kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berdoa mudah-mudahan keluarga kami tetap sehat walafiat dan selalu hadir di majelis pengajian. Siapapun yang menyampaikan, semuanya itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan hasanan ma'suma. Awsatu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' بقلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا فيها مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما فرجته لنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالما بما يكون اكفنا وسلام على المرسلين. Satu di bawah. Satu. Untuk informasi selanjutnya jemaah sekalian bahwa insya Allah hari ini yang akan datang yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Zainuddin ya. Baiklah hari insya Allah hari yang jadi kita sampaikan oleh Bapak Tuan Guru Zainuddin ya. Terus pengumuman selanjutnya untuk malam tahun baru atau malam Selasa yang akan datang kita hijiban akbar di tempat ini. Baiklah kali yang alami jemaah di semua pemuda, pelajar dan jemaah semuanya, insya Allah pada malam Selasa kita akan adakan hijiban akbar di tempat ini langsung dilanjutkan dengan tausiah agama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. फोटो नहीं फोटो फोटो